Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi ya ke edisi Sekolah Barang lagi bersama ini founder dari Warung Pintar ya Mas. Salam kenal ya Mas Sofian. Salam kenal, salam kenal. Ya, iya. Mas Sofian ini guys apa senior aku dulu pas SMA ya, walaupun beda angkatan kayak gitu. Nah sebelum masuk ke inti, tak kenal maka kata saya dulu ya Mas. Maksudnya gimana Mas masuk dunia kripto, Web3 in general itu gimana pertama kali? Ya, sebenarnya perkenalan dengan Web3 ini menarik gitu kan ya. Atau blockchain dulu ya, sebelum disebut Web3 dulu kan kayaknya eranya blockchain gitu kan ya. Jadi pertama kali dengar istilahnya itu di 2016. Ya, 2016. Nah, kalau Bitcoin-nya udah lama gitu kan. Tapi kalau teknologinya 2016 itu kebetulan waktu itu kan bikin startup namanya Pinjam.id. Nah, Pinjam.id itu kebetulan ada acara namanya fintech apa gitu di Hong Kong gitu kan. Akhirnya datang gitu ke acara ya fintech bla 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 di Hong Kong gitu kan. Wes, mantap. Nah, di sana kebetulan ada section tuh ngebahas tentang blockchain. Ya, jadi di sana akhirnya kayak ya ikutan lah gitu kan ya. Selain ngebahas perkembangan fintech di Asia Tenggara gitu kan ya. Jadi ikutan juga tuh apa di section yang si blockchain-nya gitu kan ya, karena penasaran. Nah, menariknya di sana ngebahasnya apa ya? Ya lumayan teknis gitu. Bahkan ada satu orang tuh bilang kayak sebenarnya yang paling menarik dari blockchain adalah teknologi peer-to-peer-nya gitu. Dan ternyata mereka ini kalau nggak salah nggak lama dari sana dia bikin dulu nama company-nya apa ya, R3 lah, anak-anak MIT gitu kan ya. Dia ngerjain kayak si blockchain gitu kan ya. Nah, pulang ke Indo masih bingung juga gitu kan ya, ini mau diterapin buat apa gitu kan ya. Sampai ketemu satu website tuh, lupa lengkapnya gitu kan ya. Intinya kayak apakah kamu membutuhkan blockchain atau enggak gitu. Jadi kayak ada pertanyaan lah, yes no yes no yes no gitu kan ya. Nah, jawabannya ya kayaknya kamu nggak butuh blockchain gitu kan. Jadi kayak Ya. kayak dari website itu menarik gitu kan ya. Nah, itu 2016 lah. Udah kayaknya kayak ngobrol juga bersama beberapa teman gitu kan ya. Salah satu yang dulu sering gua ngobrol tuh namanya Gilang Bagaskara kalau nggak salah ya. Ya. Kayaknya lumayan apa ya, sampai detik ini kayaknya dia masih di dunia perblockchainan gitu kan ya. Ya. Ini kayaknya nanti di acara nanti atau sebelum gitu kan. Oh Pokoknya ada iya, iya. acara di Lu Sosial gitu kan ya, kita bakal jadi trainer tentang Web3 bootcamp gitu kan ya. Jadi kayak Iya. ngobrol sama dia, dia biasanya jadi konsultan buat orang-orang bikin white paper gitu kan ya. Terus ketemu lagi sama Pandu gitu kan ya, Blockchain Zoo gitu kan ya. Iya. Jadi 2015 tuh lumayan kayak apa ngobrol sana sini, cuma masih nggak tahu gitu Oh, mau belum diterapin belum di masuk mana ya. gitu. Iya. Jadi itu perkenalannya lah gitu kan ya. Nah, sebenarnya kayak bahkan 2017 waktu bikin Warung Pintar, eh, itu 2018-nya kita sempat mikirin mau ICO. Karena Oh di tahun gitu. itu lagi rame-rame ICO kan ya. Iya, hati-hati Kayaknya itu. Ya ya, terus. dia kan 2017-an tuh kayaknya lagi rame gitu kan ya, ICO dan segala macam Iya. gitu kan. Gue ingat banget tuh 2018 kita bikin TikTok private ya. channel di Slack untuk ngebahas kita mau ICO gimana gitu Oh. kan ya. Jadi nyarilah utilisasinya apa segala macam gitu kan ya. Akhirnya nggak jadi juga gitu karena Iya, sibuk hati-hati sih. ngerjain task Iya, lain. benar. Jadi kalau ngomongin perkenalan awal ya kayak gitu gitu ya. Jadi kayak kenal cuma sama sekali nggak sempet nyobain sih Iya, benar. 2016 sampai 2018 itu ya. Ya justru bagus lah, Kak. Soalnya kalau utility token atau apa itu kan ya ada pre-mine ya kan. Kalau pre-mine itu kan otomatis kita jual tokennya di market terus out of thin air kan. Jadi sekedar pamen down doang. Jadi itu urusan soal-soal lain lah. Yang jelas ini apa Mas udah bagus lah, maksudnya nggak sampai ngeluarin token kayak gitu. Banyak kayak token-token artis kan rata-rata itu hampir mirip kayak SEO juga, cuman beda nama aja kan. Jadi ya Ya, itulah sih, hati-hati sih yang kayak gitu. Nah terus benar. kalau misal ini apa Mas, aha momennya sendiri gimana Mas? Mas kan tadi kenal kripto tahun 2018 2017. Nah aha Hmm. momennya kan itu kan sempat bubble kan. Nah Mas menganggap Bitcoin ini is it to stay, is not going anywhere pas kapan tuh momennya?
is not going anywhere. Ya dari awal sebenarnya Oh, dari kayak kan awal sudah yakin ya? Iya. nggak ngerti gitu kan ya. Nggak ngerti kayak fundamentalnya apa karena gue juga bukan orang ekonomi gitu kan ya. Iya, iya, Jadi ngerti, kayak ngerti. nggak ngelakuin trading juga gitu kan ya, trading Iya, iya, exchange iya. uang. Jadi kayak ini underlying-nya apa gitu kan ya. Iya. Terus kayak karena ya itu di 2017-an 16 gitu kan ya, ada kayak ICO scam dan segala macam gitu kan ya. Iya. Jadi kayak makin kayak apa ya, benteng lah gitu kan ya. Iya. Nah makanya kayak setiap orang ngomongin kayak oh iya iya ngikutin aja gitu kayak Iya, lu hati-hati dengerin sih, Kak. gitu kan ya. Ngikutin aja gitu kan ya. Sampai ada temen juga bikin ini kan ya, Hara Token gitu kan ya, si Regi sama Imron gitu kan ya. Jadi kayak ya liatin aja gitu kan ya, kemana gitu kan ya. Terus kayak kalau ngomongin aha moment, ya menariknya waktu pandemi sempat ngobrol sama salah satu investor gitu kan ya. Apa namanya? Kebetulan dia orang Palembang juga. Jadi kayak pas ngobrol-ngobrol tuh kayak dia tuh nanyain kayak, "Sof, lu ngikutin tentang NFT nggak?" gitu kan ya. Uh, ya dengerin sih gitu kan ya, tapi nggak apa ya, buka-buka gitu kan ya. Kalau liatin di OpenSea dan segala macam gitu kan ya. Iya, Tapi benar. nggak ya gimana-gimana gitu kan ya. Iya, Ya benar. ngikutin pembicaraan di Perkembangannya. Twitter gitu kan. Ya, terus kayak dia bilang, iya nih, gue nih banyak nih aset NFT gitu kan ya. Dan menariknya sekarang itu ada tentang dia share tentang Axie Infinity waktu itu 2020 ya. Oh iya. Itu 2020 booming. akhir itu dia nge-share gitu kan ya tentang Axie Infinity. Nah, itu sebenarnya aha momen pertama gitu kan ya, kayak wah iya ya, blockchain Web3 itu bisa nih mempermudah mekanik buat insentifnya main game Gaming. gitu kan ya. Padahal sebenarnya konsep hal yang sama kayaknya dulu dulu banget gitu kan ya. Bukan kayak aksi lah ya, beda lah kayak kita main game ngasih feedback itu bakal dapat uang gitu kan ya. Gue lupa kayaknya salah satu publisher game di Indonesia, karena waktu itu sempat ngumpul-ngumpul anak-anak AGI gitu kan, Asosiasi Game Indonesia gitu kan ya. Iya. Nah pas ngelihat aksi Infinity videonya kan super sosial ya gitu kan ya. Oh iya, orang-orang, orang tua, orang muda gitu kan ya, penjaga warung gitu kan ya, bisa dapat uang nih di saat-saat pandemi gitu kan ya, dengan main game. Jadi kayak sampai dia bikin aksi apa university gitu kan. Jadi kayak Iya. oh, ini keren banget gitu kan ya, kayak oh iya bisa dipakai buat kayak gini gitu kan. Nah itu hal pertama sebenarnya. Habis itu nggak lama setelah ngobrol sama salah satu investornya kita gitu kan ya, Warung Bintang, ngobrol sama sesama portfolio gitu, ada salah satu teman gitu kan ya. Iya. Sama nih ngobrol juga kayak iya nih ngomongin hal yang sama, apa namanya, NFT game gitu. Jadi kayak wah ini NFT. kayaknya ini makin menarik nih gitu kan ya. Iya. Nah di situ sebenarnya mulai mencoba mencari-cari gitu kan ya. Terus kayak lagi-lagi bingung tuh kayak ini kalau mau praktek di mana gitu. Iya, belum Jadi ada contohnya soalnya kan. Belum ada ya pionir gitu. lah. Iya. Benar, jadi kayak dulu nyeritain tentang YGG lah segala macam gitu kan ya. Menarik gitu kan ya. Nah sebenarnya terjun banget tuh baru 3 bulan terakhir lah. Wih, Jadi kayak mantap. Maret Iya. itu apa? Karena sebelumnya Februari kan jadi salah satu advisor di Altera Academy gitu kan ya. Iya. Nah kebetulan ternyata si grupnya ini lagi ada kerjasama gitu sama salah satu e-sport terbesar di Indonesia gitu kan ya, si RRQ. Nah mereka mau bikin guild gitu kan ya. Nah jadi ketika ngobrol tuh udah nyambung gitu karena sebelumnya 2020 kan udah ngobrol gitu kan ya. Udah tahu ada yang namanya NFT gitu kan ya. Terus abis itu ada NFT game gitu kan ya. Udah nyambung kayak ya udah ditawarin gitu. Kayak Sof mau nggak apa eksekusi bareng-bareng nih terkait si RRQ Guild gitu. Nah dari situ mulai tuh ngulik lebih jauh gitu kan ya, ngedalamin gitu kan ya, ini apa segala macam gitu Ya, benar. kayak semakin didalamin ternyata semakin kayak wah sebenarnya secara teknologi sangat menarik gitu kan ya. Iya. Apa terlepas dari tadi kan ya ICO turun naiknya Iya, si benar, benar. Iya. token gitu kan, jadi kayak ada scam lah segala macam gitu kan, jadi Iya. menarik. Nah, saking menariknya tuh kayak coba nontonin beberapa film blockchain gitu kan ya. Iya, benar. Sampai yang ini nih, yang Banyak ada apa? tutorial.
bukan sebelum ke tutorial gue nonton Oh, filmnya dulu oke, gitu. oke, oke, oke. Ya. Dari filmnya ternyata dibawa ke buku gitu. Buku nyeritain tentang mekaniknya Bitcoin gitu kan ya. Dari situ Kayak dokumenter gitu ya. benar ya. Terus ada satu lagi tuh ada teman gitu kan ya. Kebetulan orang Palembang juga lagi di UK gitu kan ya. Nah, dia ceritain tentang ini. Sekali kita bahas tentang blockchain juga, terus dia bilang kayak, "Oh iya, lu kenal kan ya sama si Gavin Wood?" Katanya. "Hah, siapa ya Gavin Wood ya?" Gitu kan. Polkadot, Karena ya. nggak tahu gitu kan ya. Iya, iya, Yang iya, iya, tahu iya. kan Vitalik gitu kan ya, Iya, Satoshi Nakamoto gitu kan ya. iya. Jadi kayak siapa ya apa namanya si Gavin Wood gitu kan ya. Terus dia bilang, "Oh itu CTO-nya Ethereum lah." Oh ternyata CTO-nya Ethereum tuh si Gavin Wood gitu kan ya. Terus Iya, cari-cari ternyata dia bikin Web3 Foundation gitu kan. Jadi kayak dari situ sebenarnya aha momennya tuh dapat gitu karena kayaknya ketika dibawa ke game itu sangat sangat nyata gitu kan ya. iya. Karena di dunia game Belum kita itu pernah kita dimonetize ya gamenya. Iya, benar. itu satu sama kayak kan gue gamer gitu kan ya. Gue gamer dan tahu bahwa ada banyak apa perputaran uang di dunia game sebenarnya. Iya, Dan anak-anak gamers ini udah biasa buat beli virtual goods iya, gitu. Jadi kayak misalnya gue beli skins Dota gitu kan ya. iya, benar. Mungkin orang yang nggak main Dota, ngapain sih Iya, uh, benar. skins Dota itu kan ya. Iya, benar. Kan nggak bisa sehari-hari gitu kan ya, mending beli baju Ah, gitu kan. iya, benar. Terus kayak apa sih yang nentuin rare item gitu kan ya, mythical segala macam gitu kan. Jadi kayak kayak jadi konsep NFT yang sebelumnya gue nggak terlalu ngeh gitu kan ya. Ketika Iya, dibawa ke game tuh kayak oh iya ya masuk akal ini gitu masuk kayak akal. Iya, benar. kayak iya. Nah itu aha momennya tuh. Sehingga kayak kayak gue akhirnya memantapkan diri untuk menyelam ini jauh lebih dalam gitu sih. Wes, mantap. Ya, itu jadi aha moment, mungkin lebih ke NFT gamingnya ya yang bikin mas Ya, aha moment bahwa kripto ini bakal kayak nggak bakal hilang lah intinya. Nah, terus benar. Edi apa Mas jemput NFT gaming tadi kemarin kan Mas kita sempat ngobrol kan. Terus ada entah udah di disclose apa belum yang sama kerja sama RRQ itu udah belum NFT gamingnya? Apa masih in progress atau gimana? Oh, Sama iya. ya, RRQ Guild kan kita bikin guild ya. Jadi kita Iya nggak bikin benar. game. Jadi kita bikin guild ya. Harusnya udah publish sih. Website-nya juga udah publish. Terus kayak di apa di Instagram juga udah mulai tuh buat ngedukasi orang buat nyobain gitu. Bahkan lagi dibikin turnamen gitu. Jadi kalau kalau seneng main game gitu kan ya, yang jenisnya mirip kayak Mobile Legends ada Titan Arena gitu kan ya. Nah, biasanya kan game NFT itu ketika mau main kita harus beli NFT-nya gitu kan ya. Iya Nah, benar. kalau nggak mau ngeluar duit dari awal, bisa join namanya Scholars. Scholars itu nanti NFT-nya dipinjemin. Ya, Iya, bisa iya. join ke discord.gg, Iya, lupa ntar namanya. aku Ya, bakal share di link deskripsi lah. ya, Ntar, ya, di bentar. website aja gitu kan ya. Ya. Nah, jadi itu tentang ini ya, apa NFT gaming dan maybe kerja sama RRQ, I don't know. Soalnya industri gaming di Indonesia kan makin lama makin meningkat lah. Nggak tahu ya, kripto juga kan tinggal butuh edukasi aja. Soalnya kalau orang udah kenal gaming, secara nggak langsung kripto udah ya nggak otomatis ngerti juga. Maksudnya bakal mudah beradaptasi lah intinya kayak gitu. Nah, terus Nah, Mas warung pintar di sini kan. Terus mengimplementasikan Web3 juga nggak? Apa pembayarannya melalui sebuah kontrak atau apa? Soalnya kan di Indo kan kalau untuk diregulasi kan kita transaksi itu nggak boleh pakai koin, pakai token, harus pakai rupiah. Nah, itu Mas bakal implementasinya kayak gimana jadinya? iya, kalau di Warung Pintar kita masih melihat-lihat lah ya. Oh Jadi iya, kayak ini bahkan bukan cuma Warung Pintar ya, kan sekarang Warung Pintar udah bagian dari Circle Group. Jadi kayak ya ini dibawa ke sesuatu yang lebih gede lagi gitu. As a group, mungkin yang sama kayak tadi gitu kan ya. Mungkin kebanyakan orang yang dulunya skeptis. Nah kemarin gue coba buat jelasin secara apa ya, secara orang awamnya gitu kan ya. Jadi kayak iya, benar. kayak ini loh ada mekanik kayak gini loh gitu. Ini loh ada gamification kayak gini loh gitu kan ya. Siapa tahu di kemudian hari bisa kita pakai gitu kan ya. Gitu sih. Jadi kayak sekarang kalau ditanya ada langkah konkret apa belum ada gitu kan ya. Jadi kayak fokusnya gue sekalian buat ngelakuin R&D.
ini bisa dipakai buat apa gitu. Nah siapa tahu tahun depan gitu kan atau dikocak lagi gitu kan. Tadi kan yang sempat dibilang ketika adopsi tentang kripto dan NFT ini makin menjamur gitu kan kayaknya ketika itu udah jadi mainstream gitu kan ya kita mulai masuk lah gitu kan nah tapi kayak kita nggak mau ketinggalan lah gitu, bukan kayak nunggu udah kayak oh ya udah 60% orang punya aset kripto gitu kan terus kita baru mulai mau cobain gitu. Makanya kayak ini preparation-nya lah gitu. Sehingga nanti kalau seandainya udah rame ya kita nggak yang mau belajar lagi tapi udah siap buat ngeluarin produk. Iya sih benar. Ya soalnya mungkin ini antara tantangan atau hambatan ya. Regulasi itu ini masih ya bukan skeptis juga sih. Maksudnya mungkin mereka juga nggak mau juga free market kan. Soalnya takut obsolete juga kan fintech. Terus juga peran dari pemerintah kayak gitu. Bro Mas, adopsi Web3 atau crypto ini malah bikin fintech atau government obsolete nggak? Soalnya kan pure decentralized kan. Iya, kita nggak Ya, ngerti. sebenarnya kalau mau berkaca ke masa lalu gitu kan sebelum kripto pun bank udah ketar-ketir gitu kan Iya. bahkan dulu itu di Cina gitu kan ketika e-money lagi rame-ramenya gitu kan e-money e-wallet gitu kan sampai bank itu bilang gitu kan apa namanya ya lu harus taruh duit di bank gitu gitu kan nah sehingga sekarang justru banknya yang beradaptasi gitu kan ada banyak bank bahkan di Indonesia gitu kan bikin bank digital gitu kan Iya. kayak kayak ya semuanya lah gitu kan Iya, even tanpa nyebut di merek lah, iya benar. ya tanpa nyebut merek gitu kan udah kita lihat Iya, iya, iya. bahkan udah berkolaborasi gitu kan nah tadi kalau nyinggung sedikit tentang regulasi ya regulasi. Nah, ini pengalaman waktu di fintech ya gitu kan. Dulu kan kita punya asosiasi fintech Indonesia gitu kan. Sekarang Iya, kayak namanya udah berubah gitu kan. Ya, yang namanya regulasi itu kan bisa jadi orang bikin peraturan karena nggak tahu gitu kan. iya, Nah, jadi menariknya dulu asosiasi sama si OJK sama BI itu sering ketemu tuh buat ngobrolin gimana caranya bikin regulasi yang tepat gitu kan ya. Sehingga setahun setelah diskusi gitu kan ya, muncul yang namanya sandboxing gitu. Jadi sebelum ada aturan pastinya orang-orang ini diperbolehkan untuk mencoba sandboxing buat bikin fintech. Habis itu baru dievaluasi lagi gitu kan ya. Sehingga makin pinjol yang lagi rame-rame akhirnya diperketat lagi gitu kan ya. iya, Jadi ya kalau menurut gue pribadi regulasi itu bukan sesuatu yang mutlak gitu kan ya. Regulasi itu sesuatu yang masih bisa didiskusiin gitu. Nah, apakah pertanyaannya sekarang apakah ada asosiasi kripto gitu? Dan apakah asosiasi kripto ini bakal ngobrol nih gitu kan ya iya, ke government, ke pemerintah gitu kan ya. iya, Ya, kan sekarang kalau jadi aset masih boleh gitu kan ya. iya, Makanya benar. kayak beberapa centralized exchange kripto di Indo ya udah dapat izin gitu kan ya dari Iya, Bapepti lah dan segala macam gitu kan ya. Nah, tinggal si payment-nya gitu kan ya. Kalau iya. payment kan berarti ke BI sama OJK nih. BI. Gitu kan ya. Nah, siapa nih yang mau jadi jembatannya nih buat ngobrol sama Iya, orang-orang ini gitu kan ya. iya, Nah, siapa tahu ada peluang nih gitu kan ya. Karena kalau lihat kan di luar udah mulai ada kayak kemarin kayaknya ada payment pakai QR gitu kan ya. iya. Nah kan lagi-lagi gitu kan ya. Kalau di Indonesia kita lagi kebentur sama regulasi gitu kan ya. Tapi Ah, ya jangan jadi hambatan lah regulasi gitu kan ya. Ajakin ngobrol gitu si ah, pemerintahnya kayak kayak gimana nih gitu kan ya, ajarin gitu. Edukasi lagi gitu kan ya. Ngobrol bareng diskusi apa sih yang mereka takutin, gimana cara menanggulanginya gitu kan ya. Jadi ya mungkin nanti bikin kali gitu kan ya. Terus Iya, kita kita ketemu. nggak ngerti. Ya masih inilah tahap masa adoption ini kan ada sisi skeptisnya, jadi wajar. Jadi ya Ya. seiring berjalannya waktu bakal ini sih, bukannya berarti tanpa peraturan juga bukan. Maksudnya bakal menyesuaikan lah sampai ada nggak ada pihak yang dirugikan kayak gitu kan. Mas. Ya, 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 jadi ya, kayak gitu. Nah, untuk Web3 startup di Indonesia, Mas kan hitungannya startup berarti ya, warung pintar dia. ya. Sejauh ini Web3 startup gimana di Indonesia, Mas, perkembangannya? Sejauh Mas mata Wah, memandang lah. ya, Makin jadi susah ada regulasi tadi atau justru Mas bilang mulai berjamur itu tadi? ya, kalau dilihat ada banyak ini ya, apa, eh,
Ya kemarin karena terjun ke mulai terjun ke Web3, akhirnya mencari-cari gitu kan ya. Siapa ya temen gue yang Iya, benar. yang beli barang gitu kan ya. Nah, akhirnya ada tuh kayak ada teman yang ternyata dia bikin startup namanya Hoji gitu Oh kan ya. ya, Kayak semalam juga ada di Twitter Space gitu kan ya. iya ada sering aku ya. Ya si Hoji gitu kan ya. Nah, jadi ngobrol juga gitu sama sama Grady sama Tedo gitu kan ya. Terus ternyata ada teman lama lagi gitu kan ya. Kemarin kayaknya udah mulai dipublish gitu kan ya. Jadi Arif Agate gitu. Dia rela step down dulu buat fokus ke game NFT gitu kan ya. Jadi si Arif Agate lagi bikin sesuatu tuh. Kemarin kayaknya di-post sama dia tentang Mythic Protocol gitu kan ya. Jadi kayak ngeliat nih kok semakin banyak ya teman-teman gue juga yang mulai masuk gitu kan ya. Ya. Kalau kalau dilihat kayak bisa jadi ya ini kayak awal-awal waktu startup di Indo baru mulai lah. Jadi nggak banyak gitu kan ya. Bahkan biasanya dibilang dulu kayak ya semuanya jadi teman main basket aja gitu. Iya. Startup awal ya kayak Kaskus gitu kan ya. Atau dulu ada Koprol gitu kan ya. Jadi kayak sekarang gue lihatnya itu. Terus menariknya mungkin akan jauh lebih cepat gitu. Karena kalau dulu mereka pada berjuang sendiri dan banyak orang yang ngerti gitu kan ya. Nah kalau ngeliatin kripto menariknya si exchange-nya datang duluan gitu kan ya. Jadi exchange-nya banyak nih, ada berapa gitu kan ya di Iya. Indonesia. Terus kayak kemarin coba ikutan salah satu acara di Bali gitu, TSBA gitu kan ya. Jadi kayak kolaborasi antara ini nyebut merek gitu kan ya, toko kripto sama BRI Venture gitu. Iya, benar. Mereka ngadain acara buat apa ya nge, ngenampung startup gitu kan ya, Hmm. kripto startup. Gitu kan ya. Jadi kalau dilihat udah Jadi mulai tuh. orang bisa pitching di sana kayak gitu ya. Benar, orang bisa pitching. Bahkan kemarin akhirnya banyak bertukar pikiran tuh, datang Iya. gitu kan ya ke T-Hub di Bali gitu kan ya. Jadi kayak, di Bali beda banget ya, ekosistem tentang Web3, blockchain gitu kayak Iya. kayak banyak gitu kan ya. Jadi kayak nongkrong-nongkrong ngobrol gitu kan ya. Ada beberapa yang bikin bikin ide-idenya gitu kan ya. Ada beberapa nih yang menarik tuh kayak iya Mas kalau beli kan nggak bisa gitu kan ya. Terus gimana? Iya mereka ada sesuatu di balik layarnya yang kayak dia ngelakuin walletnya gitu. Jadi kayak Iya. kayak ada hal-hal yang menarik lah gitu kalau kalau dilihat gitu kan. Jadi kayak tadi benar tuh ada regulasi orangnya kreatif aja gitu kan. Iya, betul. Buat bikin bisa transaksi. Jadi kalau ngelihat ya hopefully adopsinya makin gede gitu kan ya. Adopsi terkait penggunanya gitu kan ya. Karena kayak lagi-lagi ketika kita bikin usaha ya paling enak tuh marketnya udah ada gitu kan ya. Yang paling berat adalah part buat ngedukasi market gitu kan ya. Contohnya kayak dulu smartphone kayak orang dari SMS pindah ke BBM itu kan lumayan Ya, sama. lumayan lumayan cukup lama gitu kan ya. Iya. Habis itu ya dari BBM baru pindah ke WhatsApp gitu kan ya. WhatsApp Iya. merajalela. Iya, Nah benar. jadi itu aja butuh text time lah gitu kan ya. Jadi Iya. kayak kayak ya kemarin ini lagi dibahas lagi gitu kan ya. Kayak kira-kira gimana nih si adopsinya si kripto gitu kan ya. Jadi Iya. semakin gede adopsinya nanti semakin banyak juga kayaknya orang yang bakal memanfaatkan peluang gitu kan ya. Kayak iya kayaknya gue mau masuk deh. Dan kalau ini berdasarkan survei ecek-ecek ya gue gitu Iya, kan. nggak apa-apa. Iya, benar. Karena kemarin lihat ini ya, lihat survei dari Gemini gitu kan, bilang bahwa 40% orang di Indonesia, based on surveinya Gemini, itu punya aset kripto gitu kan ya. Iya. Nah, jadi saking menariknya, coba juga bikin polling gitu kan ya, di Instagram gitu, Iya. walaupun followersnya nggak seberapa gitu kan ya. Iya, benar. Angkanya sama gitu. Angkanya sama 40% gitu kan ya. Dan yang tertarik itu maksudnya kayak lagi wait and see itu sekitar 20-30% gitu kan ya. Iya, benar. Jadi kalau di total ya ada 70% gitu kan ya. Nah, kalau gua lihat umurnya itu anak-anak 25 tahun ke bawah Iya, gitu. benar. Jadi, Gen Z jadi lah. ini Nah, sangat menarik tuh. Bisa jadi angkatan gua nih yang udah iya. kepala 3 gitu kan, apalagi yang udah masuk kepala 4 gitu kan. Bisa Iya, jadi benar. kayak kayak alien gitu kan. Ini apa sih gitu kan. Iya, benar. Tapi ternyata anak-anak muda sangat welcome gitu dengan si aset kripto ini gitu kan. Walaupun belum gede tuh gitu kan. Tapi mereka kayaknya willingness buat nyobain itu ada gitu. Nah, Iya. siapa tahu ini bakal jadi makin besar gitu kan ya. Sehingga bikin lebih menarik gitu buat buat Iya. orang bikin solusi di Web3. Iya, banyak macam-macamnya juga sih. Web3 ada yang untuk NFT lah, untuk apa, yield farming lah atau apalah. Jadi benar sih, tergantung mass adoption trennya. Dan di sini trennya positif kayak gitu ya, Mas, intinya.
Nah, terus juga ini kan apa berbanding lurus sama job juga. Sedangkan kita tahu banyak yang terlalu technical di job di Web3D. Menurut Mas, seiring berjalannya ini bakal ada job-job baru yang tereksplor nggak di Web3D? Misal kayak community manager lah, apalah yang kita nggak perlu sama sekali coding. Ya, 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 ya. Oke, oke. Ini menarik nih. Tadi kan kalau ngomongin adoption gitu kan ya, sebenarnya kalau gue lihat apa ya, Web3 ini kalau di Indonesia masuknya udah bener gitu kan ya. Pertama dia masuk ke kolektor. Jadi NFT dan segala macam gitu kan ya. Ya menurut gue orang yang nggak ngerti tentang value-nya kolektor bakal nggak ngerti sebenarnya ngapain sih orang beli NFT gitu kan ya. Karena kayak sama lah, ngapa sih orang beli perangko zaman dulu mahal gitu kan? Iya, benar. Kayak atau kayak gini deh gitu. Kalau kita pencinta bola gitu kan, ya lu beli jersey mahal-mahal gitu kan, Iya, karena benar. lu senang sama sama pemain bolanya gitu kan, atau kayak klubnya gitu. Sama kan, kadang-kadang lu pengen menghargai artisnya gitu kan, jadi lu beli tuh merchandise-nya istilahnya gitu kan. Iya. Jadi kayak gue juga baru ngerti tuh dunia si kolektor gitu kan. Jadi kayak itu yang pertama gitu kan. Yang kedua dia masuknya ke gamers gitu kan. Yang notabene jumlah gamers di Indonesia itu ada 90 juta gitu kan ya. Dan pastinya ini anak-anak muda kan ya. Jadi Iya, benar. kayak bukan pastinya lah, mayoritas anak-anak muda Ayo. gitu kan. Kalau misalnya kayak gue udah nggak sempet gitu kan main game. Iya, iya. Kayak walaupun dulunya kalau zaman kuliah itu pilihannya cuma dua gitu kan, either jadi pro gamers atau jadi programmer gitu. Jadi kayak senang main Dota, cuma sekarang udah waktunya udah terbatas gitu kan. Iya, Kayaknya benar. sekarang jadi ATM kalau main gitu, nggak sejago dulu gitu. Ah, Nah, jadi kayaknya entry-nya udah benar gitu. Entry-nya udah benar, tinggal kita lihat gimana cara mereka bisa mengedukasi si market ini gitu kan ya. ya. Contohnya kayak kemarin gitu kan ya. Ponakan gue itu baru kelas 1 SMP gitu kan ya. Suka main game gitu kan ya. Terus gue bilang ke nyokapnya gitu. Kayak ke kakaknya gue gitu kan ya. Kayak, "Nih anak lu seneng main game, udah suruh ikutan si play to earn aja gitu. Jadi dia bisa ngasilin duit gitu kan." Ya, Ya benar. udah tuh. Jadi pas mau daftar sekolah kan ditanya kayak, "Ya, apa alamat walletnya eh, apa gitu kan ya." Terus nanyain gue, "Om, ini alamat wallet apaan ya?" gitu. Ya udah, bikin akun di MetaMask segala macam gitu kan. Nah, ini kan kita lagi ngedukasi market ya. Tentang salah satu entry point-nya kan harus punya wallet gitu kan ya. Ya, Jadi ini hal yang wajib gitu karena belum embedded ke dalam si browser, jadi kayak harus ada plugin yang diinstal atau kayak ada apps yang diinstal gitu kan ya. Nah, jadi kayak hal-hal kayak gini tuh jadi apa ya, mungkin akan membantu buat si adopsinya gitu. Karena dia nyasar game yang notabene game ini suka sama virtual goods gitu kan ya. Dan udah biasa gitu. Misalnya kayak kan ada berita yang kayak iya anaknya beli voucher ya, game di benar. apa namanya minimarket gitu kan. Terus Ya, kayak benar. misalnya minimarketnya gitu kan. Jadi Ah, biasa kan ya voucher game terus dapat koinnya atau diamond terus tukar ah, sama item. Sama aja kan ya. Lo beli apa NFT atau tukar ke apa token gitu kan ya. makan. Nanti token pakai buat beli NFT misalnya gitu kan ya. Ya, Jadi logiknya buat dijelasin itu nggak jauh gitu kalau ngomongin game. Nah, tapi kalau orang-orang web tuh yang lain mungkin jauh gitu kan ya. ya, Ngapain ya? benar. Oh ya ini sama aja kayak lu top up wallet gitu. Tapi kayak ini mata uangnya apa gitu kan ya. Kan kalau lu top up ke wallet sekarang kan ya rupiah gitu kan ya. Ya, Nah, benar. kalau gitu kan udah biasa ya. Gue top up buat beli diamond game apa gitu kan ya. Nah, game Benar. apa ini jadi token gitu kan. Jadi kayak ya hopefully si edukasi ini bakal bikin adoption-nya bakal meningkat gitu. Karena sekarang kan kayak mau ngenalin dunia Web3, salah satu barrier-nya adalah itu kan ya. Lu harus punya si wallet gitu. Nah, Ya, kalau semua orang bukan semua orang lah. Kebanyakan orang udah punya wallet buat lu ngajak dia, ya nih kita ada aplikasi baru connect atau sign in via MetaMask ya gitu sign kan. in with Nah, Ethereum. Ya, ya, Seaway. nah itu akan jauh lebih gampang gitu kan ya. Apa namanya, nggak ada kesusahan lagi tuh terkait Ya, itu gitu. Nah itu, tadi pertanyaannya apa yang satunya ya, tadi? job di Web3 Oh ya, terbatas di ini juga atau enggak? benar. Jadi kayak menariknya setelah gue pelajari dunia Web3, terutama kemarin lagi bantuin teman buat apa namanya
jualan NFT juga gitu kan ya. Jadi ada teman-teman yang suka desain art gitu kan ya, kayak mau masuk juga gitu, mau jualan. Jadi mereka pengen bikin kayak private sales sama public sales nanti di OpenSea gitu kan ya. Ya udah dengerin gitu. Oh ternyata caranya emang ya tadi ada yang harus handle community gitu kan ya. Kayak sama di Guild juga intinya community itu kan. Terus kalau lihat ketika kita mau bikin apapun gitu kan ya di Web3 ya yang paling penting adalah community gitu kan ya. Jadi kayak gimana caranya kita nge-influence gitu kan ya. Karena sistemnya kan terdistribusi gitu kan ya, dan desentralisasi gitu kan ya. Jadi kayak ya udah siapapun bisa ikut gitu kan ya. Dan gimana caranya kita nge-influence orang-orang ini buat ikut ke dalam jaringannya kita gitu kan ya. Nah jadi tadi benar tuh bisa jadi ada community satu gitu kan ya yang karena kayak kalau menurut A16Z gitu kan ya dunia Web3 ini menarik gitu kan ya. Kan misalnya kita bikin aplikasi di smart contract gitu kan ya. Terus kita deploy ke Ethereum gitu kan ya. Nah, itu kan lewat Etherscan kita bisa lihat ya source code-nya. Iya, benar. Gitu kan ya. Jadi kayak kalau menurut A16Z kayak kita bikin apapun itu gampang banget buat di-copy di era Web3 ini gitu kan ya. Nah, jadi kuncinya adalah gimana caranya seberapa strong community kita dan seberapa bagus sistem kita buat nge-incentivize si community-nya. Nah, makanya kayak tadi kalau ditanya, ada nggak job-job baru? Mungkin jobnya nggak beneran baru gitu kan ya. Tapi kayak jauh lebih applicable aja ke dunia Web3 gitu. Selain programmer gitu. Ya, berhubungan sama komunitas, berhubungan sama si tokenomics gitu kan ya. Kayak ngatur keuangannya gimana, biar semuanya ke insentif dengan baik gitu kan ya. Terus orang-orang yang ngerti game teori gitu kan ya. Tadi kan ya, kayak kemarin aja gue bingung gitu kan ya, kayak iya nih kita mau jualan NFT tapi pakai metode Dutch auction gitu. Apalagi nih, apa bedanya sama lelang Indonesia gitu. Kayak beda lelang Indonesia itu ternyata panutannya tuh ngarah ke Amerika gitu. American auctions gitu kan yang dari harga tinggi turun dari harga rendah naik gitu kan lelangnya kita di Indonesia gitu kan. Nah, ternyata Dutch auction itu turun gitu nilainya gitu kan. Jadi nah itu kan ngomongin si game teori gitu kan. Gimana caranya kita ngatur gimmick biar orang ini tertarik buat ikutan gitu. Karena ada adrenalinnya gitu kan. Sama lah kayak game slot gitu. Ya, dari option gitu karena itu kan sebenarnya game teori gitu kan. Jadi kayak tadi dan yang terakhir mungkin tentang orang-orang legalitas gitu kan. Karena kalau ngomongin smart contract sebenarnya ya kita ngurusin kontrak gitu kan. Pembagiannya apa, do and don'ts-nya apa gitu kan. Nah, itu juga butuh tuh orang yang buat bisa nge-audit si kontraknya gitu. Jadi seperti itu ya guys tentang job di Web3. Nggak tuh melulu mengenai ini apa namanya programming and stuff. Tapi juga banyak tentang tokenomics lah, terus community lah. Jadi jangan khawatir kalau kalian nggak bisa bersaing lah di dunia Web3 kalau kayak gitu ya Mas. Jadi itu soal job tadi kan Mas. Ini Mas, ya ini intermezzo aja lah. Tadi belum sempat ditanya juga tentang Palembang Digital kemarin, Mas. Itu community-nya sama kayak Stack Overflow itu nggak? Soalnya Stack Overflow itu kan fokus di apa? Kalau misal ada kita error di code, kita bisa nanya di community kan. Tadi Mas sempat sebut community juga. Ya. Kebetulan waktu pandemi pulang ke Palembang gitu kan ya. Jadi kayak karena seneng banget tuh bikin komunitas di Jakarta gitu. Iya, benar. Jadi gue nge-organize si Jakarta JS dulu kan JavaScript, terus kayak ya ikutan juga gitu, heboh-hebohan di Python gitu kan Python ID gitu kan terus kayak bantu-bantu di DSI gitu kan Data Science Indonesia gitu kan terakhir ya bikin si deeptech.id gitu kan Jadi kayak ketika pulang ke Palembang kayaknya menarik nih kalau bikin sesuatu yang berbau digital gitu kan akhirnya kayak setelah beberapa kali kita coba iterasi yang lumayan sukses si Palembang Digital gitu. Jadi Palembang Digital ini nggak cuma ngebahas tentang coding gitu kan tapi semua tentang digital. Makanya kayak bulan harusnya kita bakal ada acara. Jadi sama tuh benar juga. Kadang-kadang ada mahasiswa yang nanyain kayak, iya nih lagi nyobain apa error gitu kan. Ada aja ntar yang jawab gitu. Atau kayak
dia lagi ada project kan, terus projectnya stuck gitu kan ya. Kayak nanti ada aja yang jawab di sana gitu. Jadi karena isinya bukan cuma orang yang domisili di Palembang, tapi isinya tuh orang Palembang yang udah sukses juga di dunia digital gitu. Jadi kita masukin juga. Makanya kayak ada yang di Singapura lah, ada yang di Qatar lah gitu kan ya. Kita masukin semua itu di sana. Iya, benar. Jadi hampir sama kayak Stack Overflow itu ya. Maksudnya kalau misal kita ada stuck di coding, community bisa bantu kayak gitu kan. Walaupun Ya. secara gathering belum rutin lah, kan namanya masih baru juga kan. Ya. Ya, ini sekarang Udah kita lagi. udah mulai masuk ke kripto belum? Ya, ini kan baru ini kan kemarin khusus untuk ya programming in general lah. Ya, nah ini bulan depan kayak kita bakal ada pertemuan pertama bakal bahas Web3. Jadi Web3 kayak gue 101 ya. coba mengenalkan Ya, Web3 gitu kan. ya, Mulai banyak yang tertarik sebenarnya. ya, Kalau ngomongin investasi di kripto kayaknya udah mulai banyak gitu. ya. Bahkan ada yang ya dulu jualan robot lah gitu kan. Ya, Jadi kayak benar-benar. nah sekarang ke Web3-nya beneran tuh. Kalau engineer atau orang pengen bikin solution dApps gitu kan, ada central apps gimana gitu. Nah, ini kayaknya bakal kita bikin. Ya, sudah ya intinya komunitas sudah mulai masuk ke Web3 kayak gitu ya. Terus ini just your opinion aja, Mas. Kemarin kan sempat ada bukan ininya juga ya tandingan sih. Maksudnya ada Web5 kan. Menurut Mas tadi kan Web3 versus Web5 ini gimana? Apa memang harus kill each other atau dua-duanya bakal coexist kayak gitu? Si Jack ini ya. Ya, Jack Dorsey, dia idenya Ya, Web5. Ya, tahu kan, Mas? Ya. ya, karena kan dia kalau gue lagi nih ya, kayak kemarin waktu nontonin si Gavin Wood juga bilang kan ya, dia nyeritain alasan dia keluar dari Ethereum gitu kan ya, karena pengennya tuh harusnya nggak ada satu chain yang merajalela gitu kan ya. Harusnya kayak semua orang tuh kalau ngomongin Web3 beneran ya bisa bikin chain sendiri-sendiri, dan makanya dia bikin kayak gimana caranya antar chain ini bisa komunikasi gitu kan ya. Makanya dia akhirnya bikin si Polkadot gitu kan ya, buat antara chain bisa komunikasi gitu. Jadi kayak semua orang bebas bikin chain, nanti chainnya bisa berkomunikasi gitu kan ya. Apa namanya? Nah itu juga menarik gitu kan ya. Nah jadi kalau ya ketika Jack Dorsey bilang Web5 bisa jadi kalau yang gue tangkap opininya gue yaitu ada hal-hal yang dia menurut dia kudu di fix gitu kan ya. Salah satunya kan yang dia lumayan teriakin si investor gitu kan ya, kayak kok VC masuk ke sini gitu kan ya. Ya nanti kayaknya jadinya centralized lagi gitu kan ya, padahal semangatnya decentralized gitu kan ya, kayak gimana gitu. Nah itu kalau gue lihat ya, nanti ya kita lihat aja gitu, kan sebenarnya kayak kalau kita lihat pengertian tentang Web3 aja tuh ya, beberapa orang tuh mengartikannya lumayan beda-beda gitu. Kayak ada yang nyebutnya the new internet, ada yang nyebutnya new protocol, ada yang nyebutnya new computing power gitu kan ya. Jadi ada banyak gitu sebenarnya. Jadi sampai detik ini tuh belum ada beneran pengertian sah gitu kan ya. Barang-barang kayak Web itu tuh ini gitu kan ya. Jadi kayaknya kalau gue lihat nih para pemukanya gitu, para pemuka, bukan pemuka agama ya, Iya, benar. Ya. Pemuka teknologinya ini masih punya yang sendiri-sendiri gitu kan ya. Belum beneran kayak saklek gitu. Jadi menurut gue itu masih bebas lah gitu. Ada yang tahu sih teknologi. Ada unsur spekulasinya juga teknologi. Mas pernah dengar yang dot-com bubble dulu kan? Kita kan nggak tahu Google bakal segede sekarang kan. Terus Amazon dulu sempat ada bubble juga, yaitu nature dari teknologi lah. Kita nggak ada yang tahu masa depan. Soalnya orang nih underestimate the future dan overestimate the present kayak gitu kan biasanya. Jadi kayak gitulah ada. Kita nggak tahu Web5 atau Web3 yang bakal menang. Yang jelas atau malah coexist dua-duanya. Yang jelas opini Mas kayak gitu tadi ya. Nah, terus ini Mas, ini mungkin berapa menit terakhir nih pertanyaannya akan agak technical, Mas kan di programming juga kan. Cara deploy smart contract itu gimana Mas? Bagi noob yang baru mulai deh, itu menurut Mas gimana deh? Iya, sebenarnya kalau dulu kan ya kita mau bikin sebuah web aplikasi itu caranya cukup gampang gitu kan ya, dari local hostnya kita gitu kan ya, dari komputer kita bisa coba liatin gitu kan ya, terus dipublish ke server.
yang servernya bisa jadi kita nggak tahu gitu kan ya, apa bikinnya gitu kan ya. Penyedianya ada hosting lah gitu kan ya. Terus biasanya orang yang punya company cukup gede, dia punya server sendiri gitu kan ya. Sehingga harus ada orang yang urusin servernya. Habis itu ada teknologi yang namanya cloud computing gitu kan ya. Nah, di dunia Web3 ini kalau kita udah kenal Web2, sebenarnya beberapa itu ada padanannya lah, gitu kan ya. Kalau di Web3 itu, di Web2 kita ada database, di Web3 juga ada database gitu kan ya. Jadi blockchain itu bisa dijadiin tempat buat kita nge-store data. Nah sayangnya storage ini masih mahal gitu kan ya. Makanya beberapa hal kadang-kadang disimpannya di luar dari chain-nya gitu. Makanya sering disebut off-chain gitu kan ya. Nah jadi misalnya kayak orang bikin sesuatu di NFT di OpenSea gitu kan ya, gambarnya bisa jadi di S3 gitu kan ya, nggak di chain-nya gitu. Nah jadi terus kayak tadi kalau ngomongin storage, nah dulu kan kita buat bikin web lumayan ribet gitu kan ya. Kita butuh SMAPP gitu. Jadi ada API-nya gitu kan ya. Ya ada apanya segala macam gitu kan ya. Terus teknologinya makin canggih tuh. Ada JS yang kita bisa pakai JS doang tuh udah bisa bikin web server gitu kan ya. Golang juga bisa bikin web server gitu kan ya. Nah di Web3 mirip dengan kayak kalau pernah dengar istilah serverless, Lambda gitu kan ya kalau di AWS atau Google Function gitu kan ya. Nah itu kita cukup bikin kode gitu kan ya. Kodenya nanti bahasanya pakai Solidity gitu kan ya. Kita bisa tulis si aplikasi kita mau seperti apa. Ini untuk di backend-nya gitu kan ya. Aplikasi kita seperti apa. Terus kita bisa deploy si code kita itu ke dalam blockchain. Nah, ada banyak toolsnya, ada Travel, ada Hardhat gitu kan ya, buat alat buat kita smart contract-nya nanti di deploy gitu. Ada tesnya dan segala macam gitu kan ya. Nah, jadi beberapa hal itu dulu. Ketika kita tahu tentang ada storage, ada logical computing engine gitu kan ya. Nah, itu ketika kita bikin kodenya bakal tersimpan di sana dan bakal ke compute. Nah, menariknya ketika kita udah deploy, itu langsung terbentuk yang namanya API-nya kalau bahasanya Web2 gitu kan ya. Jadi kita bikin function nih di Solidity gitu kan ya. Dia inputnya apa, bakal return apa gitu kan ya. Nah itu ketika kita deploy ke blockchain, ini kita ngomonginnya EVM ya. Mungkin Solana bakal beda gitu kan. Jadi kayak ini konteksnya EVM ya, Ethereum virtual machine gitu kan, EVM compatible, mau itu Ethereum mau itu Binance gitu kan, segala sesuatu yang Ethereum compatible gitu kan. Nah jadi jadi langsung keluar tuh namanya ABI bukan API gitu. Jadi namanya ABI gitu kan. Nah nanti si ABI ini kita bisa pakai buat taruh di front end-nya, di either pakai React, pakai Vue.js gitu kan. Ada beberapa library yang udah dibikin untuk berkomunikasi tuh dengan si ABI-nya buat ngobrol ke chain-nya gitu kan ya. Nah, ada RJS, ada Web3.js gitu kan ya. Nah, nanti ABI-nya itu bakal dimasukin ke dalam salah satu library gitu kan ya. Nah, itu nanti si website kita bisa komunikasi tuh sama di aplikasi yang kita deploy ke Ethereum. Gitu sih. Walaupun serverless, ini masih bergantung sama AWS nggak, Bos? Berarti? Enggak. Jadi yang bakal execute itu ya node-node-nya si node-nya itu kan ada di AWS kan? If I'm not mistaken ya, maksudnya. Enggak sama sekali. Enggak mesti. Jadi kayak ya itu semua orang yang tergabung dalam nodes buat nge-execute atau ngevalidasi hash dari EVM tadi gitu kan ya. Jadi ya makanya kayak menariknya tuh ketika mau deploy kan kalau nunggu kalau mau baca gitu kan kita mau read API ada beberapa company yang nyediain kayak AWS-nya tuh. Jadi dia punya node misalnya kayak kita mau pakai Ethereum gitu kan ya. Dia punya node Ethereum yang kan semua data bakal di-copy gitu kan ya ke semua node gitu. Nah, jadi kayak kita upload si web kita ke sana terus nanti komunikasi via si servernya dia gitu.
Nah itu akan jauh lebih cepat. Itu kan ada alchemy dan segala macam gitu kan ya. Ada banyak toolsnya buat mempermudah itu. Nah, oh ya satu lagi. Biasanya kita punya staging environment gitu kan ya buat testing. Nah kalau di di dunia Web3 ada namanya testnet gitu kan ya. Jadi benar. ke mainnet gitu kan ya, ke Kayak testnet. kemarin Spadina di Ethereum, ya benar. Terus? Ya, jadi kita bisa deploy ke testnet, kan OpenSea juga punya tuh testnetnya gitu kan ya. Jadi itu kayak stagingnya gitu, atau kalau biasa connect ke API-nya bank itu namanya sandboxing gitu kan ya. Jadi kayak kita punya testnet tuh buat testing. Nah, setiap kali mau deploy biasanya butuh gas fee. Ya, benar. Gitu kan ya. Di testnet kita bisa dapetin Ringkebi gitu kan ya, atau apa tuh banyak tuh sebenarnya. Kalau gue pakainya Ringkebi gitu kan ya. Nah kita bisa minta di Twitter, minta di Discord, atau ada website-nya kita buat klik, nanti dapatlah 0,01 gitu kan ya. Itu cukup tuh buat coba deploy ke Ethereum testnet gitu. Ya, jadi ya itu tentang cara deploy. Mungkin yang baru di sini mungkin terlalu teknikal tadi, bisa inilah seenggaknya pelajari dulu di awal, biar tadi nggak terlalu teknikal juga, yang jelas kalian tahu lah step by stepnya tuh kayak gimana, kayak gitu ya Mas. Nah, terus Mas di sini kan dia ini kan tadi udah deploy semua kontrak juga, terus menentukan blockchain-nya itu yang mana juga gimana Mas? Ini kan banyak ada interoperability lah, ada Polkadot lah, Solana, yang dia tuh nggak yang Mas bilang tadi terpusat di Ethereum. Ya kalau jadi ya ada yang beda chain gitu kan ya. Jadi ada ya tadi kan ya, Solana sama Ethereum beda gitu kan ya. Nah kalau Bitcoin kan nggak bisa gitu kan ya. Nggak bisa programmable, udah stuck di situ aja kayak digital gold gitu. Jadi padahal sebenarnya cikal bakalnya ada. Jadi di dalam Bitcoin itu udah ada cikal bakal buat nge-running script sebenarnya. Tapi dia belum Turing complete gitu. Turing complete itu ada istilah di programming gitu, kayak bisa ngelakuin apa aja gitu kan. Nah ternyata waktu di Bitcoin bisa, cuma terbatas gitu kan. Nah yang coba ngelengkapin itu si Ethereum pertama kali gitu kan ya. Jadi kayak Ethereum bikin bahwa dibikin Turing complete gitu kan ya. Jadi kita bisa nge-execute hal-hal gitu di dalamnya gitu kan ya. Nah, kemudian kayak ada orang yang lihat kayak, wah, kalau di Ethereum lama nih gitu kan ya, kayak kita bisa mempercepat itu gitu kan ya. Nah, muncullah beberapa hal gitu kan ya. Salah satu yang terkenal ya Solana gitu kan ya. Tapi ya itu, mereka ini punya karakteristik masing-masing lah gitu. Nah, tadi kalau tanya nentuin, ya kita balik lagi gitu kan ya, si audiensnya kita siapa. Oh, oke. Gitu. Sama lah kayak misalnya, gue misalnya, kalau mau bikin aplikasi, gue bakal ke Play Store atau ke App Store atau kedua-duanya gitu kan ya. Nah, kita lihat lah audiensnya. Kayak misalnya contohnya Warung Pintar gitu kan ya. Warung Pintar sampai detik ini cuma ada di Android gitu. Karena kita ngeliat kayaknya di iOS ya jarang ya penjaga warung punya iOS, ada cuma jarang gitu kan ya. Mayoritas di Android. Ya udah kita ke audiensnya kita gitu. Jadi kita fokusnya ke Android aja gitu kan ya. Walaupun secara teknologi kita gitu kan ya. Nah jadi kayak tadi kalau ditanya ya bakal lihat tuh, satu ngelihat audiensnya kita di mana. Kalau kita mau deploy sesuatu, misalnya kayak NFT gitu kan ya. Kalau targetnya adalah OpenSea ya mau nggak mau ke EVM compatible gitu kan ya. Terus kayak ya apapun yang disupport sama si OpenSea kan kita bisa lihat ya apa aja gitu kan ya. Ya ini support sama OpenSea gitu kan ya. Nah kalau kayak misalnya kayak kemarin kita yang ngelihat satu audiensnya, kedua yang ngeliatin si gas fee-nya gitu kan. Jadi kadang nggak affordable juga ya, iya benar. Ya, ngelihat cost-nya, terus ngelihat ya si komputasinya gitu kan ya. Terus yang terakhir ya ngelihat ada nggak engineer yang tersedia gitu kan ya, buat di sana. Jadi kayak kemarin contohnya kita mau nyari Solana, susah juga gitu kan ya. Kayaknya lebih gampang nyari orang yang bisa Solidity gitu kan ya. Jadi kayak akhirnya kemarin kita di keluarganya si Ethereum tuh, tapi di L2-nya karena jauh lebih murah gitu kan ya, di Polygon gitu kan ya. Iya. Terus juga ya ini bukan menjelekkan atau apa ya, fakta aja kemarin pas ya kita juga tahu beritanya Solana kan sering down servernya, terus nggak bisa transaksi jadinya. Jadi ya itu sih tergantung ininya juga sih, keadaan dari blockchain-nya juga sih kan Mas. Betul. Ya.
Terus ini just your opinion lagi, Mas. Mas lebih prefer L1 atau L2? Maksudnya ada plus minusnya di antara itu atau Mas prefer layer 1 atau layer 2? Ya, sekarang sih kalau kalau masih bisa di L2 bakal di L2 gitu kan ya. Kan kita harus support si scalability-nya Iya, interoperable ya. Ya. ya Ethereum gitu kan ya. Karena si L1 tuh udah penuh banget gitu kan ya. Kalau kita tambahin nanti jadi makin lama gitu kan ya. Jadi kayak mending kita ke L2 aja gitu. Toh L2 itu kan emang didesain buat biar si Ethereum ini jauh lebih scalable gitu kan ya. Iya. Gitu sih. Iya, jadi itu Mas lebih prefer L2 ya. Jadi, nah Iya. terus ini terakhir sebelum ya karena Mas tadi udah deploy smart contract juga kan. Terus problemnya sendiri dalam mungkin nggak cuma deploy sih, secara holistik menurut Mas smart contract ini problemnya di mana sejauh ini, Mas? Iya, kadang-kadang ini satu ya kalau ngomongin IDE udah ada support lah, bahkan ada si Remix itu kan ya, dan kita bisa Iya. ngitung lah gas fee-nya berapa gitu kan ya. Iya. Dan menariknya si Remix ini apa ya? Ya kita nggak butuh bikin front end buat berinteraksi dengan si smart contract-nya kita gitu kan ya. Jadi kayak bisa pakai kalau di Ethereum bisa pakai Etherscan gitu kan ya. Biasa di Etherscan nanti ada tuh kalau kita mau berinteraksi sama si smart contract-nya kita, atau sebelum ke Ethereum ya bisa pakai si Remix gitu kan ya. Si IDE-nya gitu kan ya. Terus, nah kalau problem waktu gue dari Web 2 ke Web 3 gitu kan ya, ya pertama harus belajar dulu gitu kan ya, Ya. Transisi ya. Ya. sintaks di Solidity gitu kan ya. Walaupun kalau dilihat nggak sesusah itu sih gitu kan ya. Ya, nggak jauh beda ya. Ya. Ya sintaksnya gitu kan ya. Nah yang lebih lumayan PR itu ngertiin tentang beberapa istilah-istilah di Web3-nya gitu kan ya. Ya. Contohnya misalnya kayak, oh ya ini kita mau bikin token gitu kan ya. Oh ya ada ERC20 gitu kan ya. Terus kita liatin ERC20 gitu. Ya. Terus kayak ada metodenya kan kayak OOP ya. Kita bisa extend gitu kan ya. Jadi kayak sebenarnya nyari tahu gimana caranya bikin kalau bahasanya anak-anak tuh clean arsitektur gitu. Jadi kayak gimana gitu kan ya, ngebagi foldernya gitu kan ya. Ngebagi apa ya? Kan ada yang bikin satu file semua logic code-nya di situ gitu kan ya. Nah, tapi ternyata ada kan caranya kita bisa bikin interface, kita bisa nge-extend gitu kan ya. Jadi kayak ada anaknya gitu kan ya. Jadi ada teknik-teknik yang sebenarnya OOP gitu kan ya. Kita bisa pakai nih di Solidity gitu. Jadi ketika belajar tuh belajar sih ternyata ada istilah-istilah payable gitu kan ya, ada istilah-istilah eksternal gitu kan ya, internal, private gitu kan ya. Nah sama ya itu gimana caranya bikin gas fee-nya tuh jauh lebih hemat gitu kan ya. Karena setiap hal kalau kita mau setiap kali kita mau nulis ke blockchain itu kan ada cost-nya gitu kan ya. Ya, benar. Nah, kalau kita nggak pinter-pinter gitu kan ya, ngedesain berapa banyak dia bakal makan memori dan segala macam gitu kan ya. Nah, itu bakal PR. Jadi kita harus tahu kapan ini global variable, kapan ini internal variable, kapan ini private, kapan ini memori, apakah ini sesuatu yang harus persisten disimpan gitu kan. Nah, itu satu hal yang dulu kayak coba-coba aja gitu kan. Kayak lah kok lumayan gede gitu kan ya. Oh iya ternyata bisa dibaca gitu kan ya. Bahkan ada orang yang bikin kalau di NFT gitu kan ya, dia mau ada 5.000 NFT gitu. Gimana caranya? Oh iya ada teknik namanya Merkle tree gitu kan ya. Jadi satu gitu kan baru dikomput ke atas gitu. Jadi jauh lebih murah. Jadi hal-hal kayak gitu tuh ternyata ya harus sering baca gitu kan ya. Terus yang terakhir tuh security gitu kan ya. Ternyata menariknya di Solidity itu udah ada yang namanya ACL. ACL tuh kayak apa ya? Kayak access control gitu. Jadi ada kita bisa bikin kayak override gitu kan ya. Jadi misalnya owner only gitu. Jadi yang bisa nge-secure itu cuma owner only. Jadi bakal dilihat si address-nya owner atau bukan yang nge-secure gitu kan ya. Nah, hal-hal kayak gitu lumayan tuh. Nah, sama kemarin-kemarin ini ya lagi baca beberapa security flaws gitu kan ya. Flaws di smart contract gitu kan ya. Terutama kayak tadi tuh ada yang reentrance gitu. Reentrance tuh kan kadang-kadang kita bikin misalnya kayak buat tokennya satu smart contract gitu kan ya. Nanti buat NFT-nya another smart contract gitu kan ya. Nah, nanti
dua si smart contract ini bakal berinteraksi gitu kan ya. Nah, ternyata kan kadang-kadang ketika kita mau panggil tuh ada delay tuh. Ada delay dulu sebelum ke eksekusi gitu kan ya. Nah, kadang-kadang si delay ini itu bisa dimanfaatin orang gitu. Nah, caranya ya udah banyak tuh caranya. Jadi Banyak kayak yang di-exploit lah kemarin kontrak ya. Iya. ya, kayak nyobain sama bacain tuh orang tuh kena di mana aja kan gitu kan Iya, ya. itu hati-hati sih. Duit orang juga kan itu di dalamnya, jadi hati-hati lah kalau exploit kontrak. Iya, gitu. Makanya kayak harus diperhatiin tuh tadi kan ya, kayak siapa yang bisa execute, terus kayak modularity gitu kan ya, terus kayak tadi tuh beberapa hal tentang security gitu kan ya. Terus sama apa namanya? Ya tadi ya si gas fee-nya gitu kan ya. Jangan lupa terakhir itu kalau tadi security udah ini juga apa namanya? Kan sesuatu yang di deploy itu bakal immutable gitu kan ya. Ya, benar. Nah, ya ada teknik buat upgradable gitu. Nah, upgradable-nya itu dengan tadi kayak kita bisa misahin antara core sama hal yang lain gitu. Istilahnya kalau di dunia web tuh kita nyebutnya hexagonal arsitektur gitu kan ya. Jadi kita pisah-pisah tuh. Di interaksinya nanti via si address-nya gitu kan ya. Jadi kita bisa upgrade nanti address-nya kayak back-end address-nya itu jadi apa gitu. Front-end-nya bakal tetap misalnya gitu kan ya. Jadi ya apa ya, kalau yang langsung terjun ke Web3 ya sebisa mungkin coba belajar lagi gitu kan. Ya, benar. Ya. Kalau anak-anak Web tuh sebenarnya beberapa best practice-nya anak-anak Web tuh sebenarnya ada juga nih di Web3 gitu kan ya. Kayak testing tadi gitu kan ya, dan segala macam sih. Itu ya, kalau bisa ke testnet dulu baru ke mainnet gitu kan ya. Ya, baru ya biar nggak maintaining high cost terus sama kejadian yang mismanage tadi ya Mas, kayak gitu. Ya, lokal juga bisa sih, lokal juga bisa. Kemarin akhirnya pas nyari-nyari, oh bisa, kita bisa bikin kayak EVM mesin di lokal komputer kita sendiri gitu. Jadi buat coba-coba gitu kan. Ya, sebelum ke testnet. Setelah testnet baru. Ya, jadi ada tiga ya guys. Mungkin agak terlalu technical. Yang jelas ini gambaran umum lah. Kalau kalian pengen tahu masuk ke developing problem atau enggak ya, bisa kalian decide sendiri mengenai smart contract kayak gitu ya. Nah terus ini terakhir Mas tadi just for fun of financial advice. Mas, Bitcoin ke arah mana nih? Apa ini masih dalam bull marketnya atau 2 tahun ke depan lah? Bos punya target nggak? Bitcoin ke harga berapa? Ethereum ke harga berapa? Iya. Just for fun of financial advice ya. Ya, kalau gue bilang ya sekarang tuh lagi terjadi correction gitu kan ya, karena keadaan dunia juga lagi nggak baik-baik aja gitu kan ya. Kalau gue bisa tebak-tebak buah manggis. Iya, nggak apa-apa, just for fun. Kayaknya tahun depan bakal naik lagi deh setelah winter gitu kan. Bisa naik lagi gitu kan ya. Kan kita lihat sebenarnya turun naiknya bakal mirip-mirip aja gitu kan ya. Kalau Ethereum mungkin bakal naik juga gitu karena semakin banyak orang yang pakai SIDAPS-nya gitu kan ya. Utilisasinya makin gede kan ya. Iya. Gitu. Ke harga mana nggak ada Bitcoin 100.000 lah atau Ethereum 20.000 lah. Enggak, Bitcoin bakal tetap di sekarang kan 200 something ya. Kayak mungkin bakal di 500-an gitu kan ya. Kalau Ethereum balik ke 20-30-an gitu. Sekarang kan 16-17 ya. Iya. Bukan tadi maksudnya $100.000 apa? Iya, $20.000. Iya, kayak gitu sih. Kalau ditranslate ke dolar berapa tuh? Gue biasanya iya benar ya. Jadi ya sekitaran itu lah. Ya jelas Mas masih positif lah di beberapa tahun ke depan kayak gitu intinya. Ya. Ya udah. Mungkin that's it for today. Thank you Mas atas waktunya. Sukses terus untuk karirnya and leave a like and subscribe to